Hari ini, sebagian besar dari kita mungkin lebih sering membuka Instagram atau TikTok daripada menyalakan televisi. Kita lebih sering mendengarkan podcast daripada menyalakan radio. Dan ketika butuh nasihat, banyak orang lebih dulu mengetik di YouTube atau Google seperti kajian Islam tentang hati atau ceramah singkat motivasi daripada datang ke pengajian di masjid. Inilah realitas zaman ini. Dakwah tidak lagi hanya hidup di mimbar dan majelis taklim saja. Dakwah hari ini juga hidup di layar smartphone, di ruang digital, di ruang kontemporer yang serba cepat, visual, interaktif, dan kadang bisa viral. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengelola semua ini? Bagaimana kita memastikan bahwa media dakwah kontemporer tidak hanya menjadi hiburan saja, atau tidak hanya menjadi hiburan yang kosong, tetapi menjadi sarana yang benar-benar mencerahkan umat. Dan siapa yang akan mengelola semua potensi luar biasa ini? Jawaban itulah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Manajemen Media Dakwah Kontemporer. Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah ini menggunakan istilah atau kata kontemporer. Mengapa kontemporer? Istilah kontemporer menandakan sesuatu yang hidup, relevan, dan mengikuti zaman. Media dakwah kontemporer berarti media dakwah yang bergerak di tengah dinamika masyarakat yang modern. Bukan hanya melalui radio dan televisi, kanal digital, website, podcast, aplikasi, hingga film pendek di platform streaming. Perbedaan utamanya antara kontemporer dan tradisional atau non-kontemporer itu bersifat cepat, interaktif, fleksibel, dan juga sangat dekat dengan audiens. Kalau di televisi, kita hanya bisa menonton saja. Di media kontemporer, kita bisa langsung berkomentar, membagikan, bahkan ikut membuat kontennya. Disinilah tantangan dan juga peluang baru muncul. Berikutnya, tentang urgensi mempelajari mata kuliah ini. Mengapa mahasiswa manajemen dakwah harus serius mempelajari mata kuliah manajemen media dakwah kontemporer ini? Karena hari ini, narasi Islam di ruang publik sudah sangat bergantung pada media digital. Kalau kita tidak menguasainya, maka ruang itu akan diisi oleh pihak-pihak lain. Bisa jadi oleh kelompok yang salah kaprah membawa nama Islam. Bisa juga oleh konten hiburan dangkal yang jauh dari nilai-nilai Islami. Selain itu, dakwah kontemporer butuh strategi baru. Ada kecenderungan generasi muda tidak begitu suka dengan ceramah dengan durasi yang panjang. Mereka lebih suka potongan singkat yang padat dengan makna. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi ingin terlibat, ingin berdiskusi, bahkan ingin menjadi bagian dari dakwah itu sendiri. Dengan mempelajari mata kuliah ini, kita akan belajar bagaimana mengelola media dakwah yang sesuai dengan cara berpikir generasi sekarang, tanpa kehilangan roh Islami. Selanjutnya kita bahas tentang landasan teori. Dalam Islam, dakwah selalu relevan dengan setiap zaman. Rasulullah SAW menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada pada zaman itu. Khutbah di depan umum, menggunakan surat diplomatik kepada raja-raja, bahkan syair sebagai media populer kala itu. Kalau pada masa lalu syair dan surat adalah media kontemporer, maka hari ini media sosial dan platform digital adalah sarana kontemporer kita. Dalam konteks ini, landasan yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis masih tetap sama, yaitu tentang dakwah. Misalnya tentang seruan atau serulah manusia dengan hikmah, sampaikan walau satu ayat, dan gunakan cara terbaik sesuai dengan kondisi audiens. Bedanya, sekarang kita butuh keahlian baru, yaitu mengelola algoritma media sosial, memahami perilaku audiens digital, dan merancang konten yang mampu bersaing di tengah banjirnya informasi. Kemudian, apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Dalam mata kuliah ini nanti, kita tidak hanya bicara soal teori, tetapi juga praktek. Kita akan mempelajari misalnya tentang bagaimana merencanakan strategi media dakwah di era digital, bagaimana membangun branding sebuah akun dakwah di media sosial, bagaimana mengatur tim yang kreatif,
antara penulis konten, desainer grafis, video editor, dan juga admin media sosial. Kemudian bagaimana memahami psikologi audiens digital. Kemudian bagaimana mengukur keberhasilan dakwah dengan data dan analitis yang tepat, bukan sekedar dengan perasaan atau asumsi semata. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga etika, adab, dan juga nilai Islam dalam setiap langkah-langkahnya. Kita juga harus mengetahui perbedaan antara media kontemporer dengan lembaga penyiaran atau lembaga konvensional. Kalau sebelumnya kita pernah mempelajari atau membahas tentang lembaga penyiaran seperti televisi dan radio, maka media dakwah kontemporer punya ciri khas yang berbeda. Yang pertama tentu saja lebih inklusif. Siapa saja bisa membuat kanal dakwah. Bahkan dari kamar tidur sekalipun ya, dengan kamera yang sederhana bisa membuat konten dakwah. Kedua, lebih interaktif. Audien bisa langsung memberi komentar, memberi kritik, bahkan tantangan tertentu. Ketiga, lebih cepat. Konten bisa viral dalam hitungan yang sangat singkat. Dan keempat, lebih personal. Setiap akun punya gaya, bahkan suara sendiri yang membuat audien merasa lebih dekat. Jadi, manajemen media dakwah kontemporer tidak bisa hanya meniru cara lama. Ia butuh strategi yang benar-benar baru. Meski demikian, ada tantangan yang perlu untuk dihadapi. Tentu saja tidak mudah, ada beberapa tantangan. Misalnya, yang pertama tentang banjirnya informasi. Konten dakwah harus bersaing dengan jutaan konten hiburan, konten gosip, dan juga berita yang viral. Kedua, disinformasi. Banyak kelompok yang menyalahgunakan media digital untuk menyebar paham yang sesat atau radikal dengan kemasan yang menarik. Ketiga, monetisasi. Bagaimana media dakwah bisa bertahan hidup tanpa terjebak semata-mata mengejar viewer dan juga sponsor. Keempat adalah etika. Bagaimana menyampaikan dakwah dengan gaya modern tanpa kehilangan kesantunan islaminya. Selain tantangan-tantangan tersebut, juga ada peluang tentu saja yang cukup besar. Dengan satu video singkat, kita bisa menjangkau banyak orang, banyak penonton. Dengan satu podcast misalnya, kita bisa menginspirasi banyak pendengar atau penonton di seluruh dunia karena tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Dengan strategi branding yang tepat, sebuah akun media sosial dakwah bisa menjadi rujukan utama generasi muda. Di era ini, siapa yang menguasai media, dialah yang menguasai opini. Dan siapa yang menguasai opini, dialah yang mampu mempengaruhi arah umat. Maka, dakwah kontemporer bukan sekedar tambahan, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam konteks dakwah. Tujuan mata kuliah media dakwah kontemporer ini ada beberapa hal. Misalnya, diharapkan mahasiswa itu paham teori dan juga strategi media digital. Kemudian mahasiswa mampu merancang konten dakwah yang relevan. Mahasiswa mampu mengelola tim kreatif secara lebih profesional. Dan mahasiswa mampu membaca tren serta data-data tentang audiens. Kemudian di samping itu tidak kalah penting, tetap berpegang teguh pada etika dan nilai Islam. Dengan bekal ini kita bisa melahirkan konten kreator dakwah atau dai digital, kreator dakwah sekaligus manajer atau pengelola media yang lebih profesional. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, dunia dakwah kini sudah sangat berubah. Kalau dulu kita menunggu jamaah datang ke masjid, sekarang kita bisa datang ke rumah-rumah melalui smartphone. Kalau dulu dakwah bergantung pada ceramah yang panjang, sekarang dakwah bisa hadir dalam 1 menit video yang menyentuh hati. Tetapi perubahan ini hanya akan membawa manfaat jika kita mampu mengelolanya. Dan mengelola media dakwah kontemporer bukanlah hal yang bisa dilakukan secara sembarangan. Tetapi perubahan ini hanya akan membawa manfaat jika kita mampu mengelolanya. Dan mengelola media dakwah kontemporer bukanlah hal yang bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan ilmu, strategi, dan juga akhlak yang mulia. Maka mari kita ikuti mata kuliah ini dengan penuh keseriusan, karena dari sinilah kita akan belajar untuk bagaimana mengelola dakwah, terutama bagaimana kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya fasih untuk berbicara, tetapi juga cerdas mengelola media. Generasi yang mampu memadukan roh Islam dengan teknologi modern, generasi yang bisa menjadikan media digital bukan sekedar hiburan semata, tetapi media dakwah yang mampu mencerahkan umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.